Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Zahra dari kelas 04 TPLK 001. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat IP VPS yang berisi database dan nanti akan disambungkan pada IP VPS web server. Sebelum masuk ke tutorial cara membuat database di VPS pada akun AWS, kita akan masuk ke bagian dasar teorinya dulu. Apa itu database? Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan dan dikelola secara elektronik, biasanya di komputer. Database dirancang untuk memudahkan pengelolaan, pemulihan, dan manipulasi data dengan cara yang efisien. Lalu, mengapa membuat web server dan database di server yang terpisah? Memisahkan server memungkinkan tim pengembangan untuk bekerja pada web server dan database server secara terpisah. Ini memudahkan dalam melakukan pengujian dan pengembangan fitur baru tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan. Memisahkan web server dan database server memberikan lapisan keamanan tambahan. Jika web server dikompromikan, database server tetap terlindungi karena berada pada sistem yang berbeda dan seringkali di belakang firewall yang lebih kuat. Lalu nanti apa saja yang harus diinstal pada IPVPS database menggunakan SSAPT. Yang pertama ada DBMS MariaDB. MariaDB adalah sebuah fork dari MySQL. Artinya ia dikembangkan dari kode dasar yang sama dengan MySQL. Oleh karena itu, MariaDB sangat kompatibel dengan MySQL dan dapat menjalankan sebagian besar aplikasi yang dirancang untuk MySQL tanpa modifikasi. MariaDB seringkali menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan MySQL, terutama pada versi yang lebih baru. Ini karena MariaDB dioptimalkan untuk kinerja dan skalabilitas yang lebih baik. Lalu yang kedua nanti ada PHPMyAdmin. Sebenarnya PHPMyAdmin itu optional aja ya, kalau misalkan emang mau membuat langsung di terminal tanpa PHPMyAdmin itu bisa, tapi saya tetap menggunakan PHPMyAdmin. PHPMyAdmin menyediakan antarmuka grafis berbasis web yang mudah digunakan untuk mengelola database MySQL atau MariaDB. Ini sangat memudahkan pengguna yang tidak terbiasa dengan baris perintah SQL untuk membuat dan mengelola database. Dengan PHPMyAdmin, pengguna dapat melakukan berbagai operasi database seperti membuat, mengubah, menghapus database dan tabel, menjalankan query SQL, mengimpor dan mengekspor data, dan banyak lagi. Semua ini bisa dilakukan melalui antarmuka yang intuitif. Sebelum kita buat database-nya, pertama kita harus elastisin dulu IP yang sudah kita buat di video sebelumnya, seperti yang kita buat di video sebelumnya, karena gunanya elastis IP ini supaya nanti kalau misalkan instansinya kita stop bagian sini, lalu kita running lagi, IP yang di bagian sini tidak berubah. Jadi kita harus elastisin dulu IP kita. Ke bagian security group, ke bagian network dan service, lalu kita ke elastis IP. Setelah itu kita scroll aja ke bawah, lalu ke allocate. Nah, kalau udah kita ke bagian action, lalu associate elastic IP address. Nah, kita scroll aja di bagian sini, kita pilih IP kita,
Ini juga sama sesuai pilihan yang ada. Lalu yang bagian sini kelas dan kita associate. Nah, kalau sudah, kita langsung buka putihnya untuk langsung menginstal apa yang kita butuhkan dalam membuat database. Kita masuk aja Ubuntu. Lalu kita buka web ini dulu. Nah, yang perlu kita install itu MariaDB. Kita copy aja bagian sini. Masuk ke ya, ini tunggu sebentar aja. Lalu ini kita enter. Tunggu sampai progresnya 100%. Kalau udah, kita cek status service MariaDB yang sudah kita install tadi. Nah, sudah aktif, berarti kita sudah berhasil menginstal MariaDB-nya. Lalu kita setting password untuk masuk nanti ke bagian. Nah, ini kita copy aja, enter. Bagian sini juga kita enter aja. Ini ini juga. Nah, kita masukkan passwordnya dan secara hati-hati karena nggak kelihatan ya passwordnya. Lalu ini juga. Ini juga. Ini. Nah, sudah selesai. Kita tes login root DBMS MariaDB menggunakan repository. Ini kita copy aja. Ini password yang tadi kita buat. Yang sebelumnya kita buat. Nah, kita masuk ke bagian instalasi PHP Martin. Ini kita juga. Lalu bagian sini kita pilih paste, klik spasi aja. Lalu kita enter. Kita tunggu progresnya sampai 100%. Nah, ini juga kita enter aja. Kita pilih. Lalu buat password untuk masuk ke PHP Martin nanti. Kalau udah, kita enter aja. Konfirmasi password yang tadi. Kita enter. Nah, sudah berhasil. Lalu kita langsung aja masuk
Kita browsing kita browsing alamat IP kita. Nah, sudah berhasil. Untuk username-nya root dan passwordnya yang tadi kita buat. Nah, sudah berhasil. Lalu kita langsung ke bagian user akun. Lalu ke add user akun. Username kita bikin WordPress saja. Lalu hostname tetap seperti default dan langsung membuat password. Bagian sininya kita cetak saja dua-duanya. Lalu kita klik go. Nah, sudah berhasil. Kita langsung logout aja untuk masuk ke akun yang barusan kita buat. Username-nya WordPress, lalu passwordnya. Kita langsung login. Nah, sudah berhasil ya. Sudah berhasil membuat akun WordPress-nya ini. Kita buka langsung ke AWS untuk menambahkan port 3306 karena di sini belum ada. Bagian security group, lalu ke launch wizard-nya, edit inbound, kita klik add rule, lalu custom TCP-nya kita pilih MySQL Aurora. Nah, ini kita pilih yang ini, lalu save rule. Nah, udah kita buka ya port 3306-nya. Berhasil. Selanjutnya kita buka putih lagi. Kita melakukan whitelist ya untuk IP address web server. Bin addressnya kita sebenarnya bisa masukin IP teman kita, tapi saya membuatnya 00 aja. Lalu sudah selesai, kita restart MariaDB kita. Lalu kita enter. Nah, setelah apa yang sudah kita lakukan tadi, membuat database di IPVPS kita, saya akan memberikan kesimpulan, yaitu secara keseluruhan memisahkan web server dan database server menciptakan lingkungan yang lebih kuat, fleksibel, dan diandalkan, yang sangat bermanfaat untuk aplikasi web dengan kebutuhan traffic tinggi atau kompleksitas yang tinggi. Memisahkan beban kerja antara web server dan database server memungkinkan optimalisasi sumber daya dan mengurangi bottleneck sehingga meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem. Nah, setelah selesai membuat database pada IPVPS yang tadi, selanjutnya tinggal dikonfigurasikan saja di IP web server rekan saya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.